Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju di ambang kehancuran. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the Ada apa, Bung? the Committee of Kau National dengarkan berita dari radio ini Republic of Indonesia bahwa with Jepang sudah kalah. Sekarang Indonesia mengalami kekosongan penguasa, Bung. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Tuh, benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kalau begitu, selagi kita masih berkumpul di sini, kita harus segera menuju ke kediaman golongan tua untuk memberitahukan kabar ini. Betul. Mari, Bung. Kalian dengar kan bahwa Jepang sudah kalah. Kau dengarkan, Bung, di radio itu Jepang sudah kalah. Betul sekali itu. Sebelumnya saya sudah mendengarkannya di radio. Itu udah makanya. Nggak mungkin. Hah? Tidak mungkin. Jepang itu kuasanya sangat besar. Tapi di radio dia kalah. Tidak mungkin. Itu bohong. Jepang telah membuat negara kita makmur. Apa? Tapi kita tuh nggak bisa berdiri tanpa Jepang. Tidak setuju. Itu hanyalah janji saja. Udah jangan bercampur di sini, sana. Kalau gitu, kita berdiri sendiri saja. Ayo, balik. Karena usaha mendesak golongan tua tidak berhasil, para pemuda mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat tersebut, mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh itu jauh dari pengaruh Jepang dan segera memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4, para pemuda mulai menjalankan rencana mereka. Bung Hatta dibawa terlebih dahulu menuju Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Pak Bung, kami harus membawa Bung Hatta ke Rengas Dengklok demi keselamatan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian ingin menculik saya? Bukan begitu, Bung. Kami hanya ingin Bung Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Saya mengerti semangat dan keputusan kalian, tapi keputusan kalian ini harus diambil secara bijaksana. Namun, semua kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, Bung. Kalau begitu, Bung, marilah ikut kami. Tindakan itu dilakukan demi mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Wikana, Soekarni, dan Yusuf Kunto kemudian mendatangi rumah Insinyur Soekarno untuk menyampaikan berita kekalahan Jepang. Assalamualaikum. Ada apa ini? Bung, kau tahu tidak berita yang di radio itu? Jepang sudah kalah, Bung. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak bisa terburu-buru dan Bung, tapi kan lagi. maaf, tidak bisa. Dalam pertemuannya itu, Wikana mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Namun, Bung Karno menolak tergesa-gesa karena ingin mempertimbangkan keadaan politik dan keselamatan rakyat Indonesia. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda, Ahmad Subarjo pun mencari tahu keberadaan mereka.
Ia kemudian menemui Wikana dan menanyakan tempat Soekarno dan Hatta berada. Saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Beritahulah kepadaku di mana keberadaan mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan untuk mereka saat mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian semua keesokan hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percayalah kepadaku lah. Wikana memberitahu bahwa keduanya berada di Rengas Dengklok. Kami akan menunjukkan lokasinya di Rengas Dengklok. Hei nak, Saya Pak. ya kamu. Kami minta tolong untuk mengantarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, marilah Pak. Baik, terima. Setelah itu, Yusuf Kunto mengantar Subarjo menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Sesampainya di Rengas Dengklok, Bung Hatta telah tiba lebih dulu sebelum Bung Karno. Keduanya kemudian dibawa ke rumah milik seorang keturunan Tionghoa yang bernama Jiao Qisong. Di tempat itu, para pemuda terus meyakinkan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Pak Karno, sampai kapan kita menunggu? Jepang sudah menyerah. Rakyat sudah diambang ledakan. Jika tidak proklamasi setara, maka kami yang akan bertindak. Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutunya. Kita tidak akan bertahan sendirian tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Kita tidak ingin kemerdekaan kita dianggap hadiah dari Jepang. Harus berdiri atas kehendak kita sendiri. Bung, aku tahu di mana orang kita bisa minta tolong. Pada dini hari 17 Agustus 1945, rombongan telah tiba di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ada apa ini? Laksamana, ambil tempat yang aman untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, rumah ini untuk sementara sangat aman untuk ditinggali. Tetapi saya tidak bisa campur tangan lebih jauh karena akhir-akhir ini Jepang sedang sangat sensitif. Jadi berhati-hatilah. Silakan. Bung Karno sempat menemui Nishimura untuk membicarakan perubahan keadaan Indonesia, namun Nishimura menolak untuk membantu. Bung Karno kemudian kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruangan makan tersebut, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Saiti Melik, dan BM Diah berkumpul untuk merumuskan dan menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita mulai dari yang paling penting. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini terlalu lembut. Ini revolusi. Kalimat ini akan dibacakan oleh seluruh dunia. Kita harus bijak. Jangan sembrono. Selesai diketik, Bung. Silakan tanda tangan. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baiklah, Bung. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baiklah, Bung. Tapi di mana kita melakukannya? Di rumah Bung Karno. Merah putih ini bukan hanya sekedar kain. Ini adalah harapan seluruh negeri. Kenapa di rumah Laksamana Maeda itu sangat terang? Mungkin ada rapat diam-diam. Ada apa ya? Kenapa di dalam rumah sangat terang? Lagi diskusi kebudayaan saja. Apakah benar? Iya, beneran, Tuan.
Baiklah, kalau gitu tidak ada laporan. Pada Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, masyarakat mulai berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Dengan suasana haru dan penuh semangat, Bung Karno dan Bung Hatta keluar menuju serambi rumah didampingi oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno kemudian berdiri di depan mikrofon dan menyampaikan pidato singkat, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi tanda lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Thank you.